Sistem persamaan linier homogen merupakan kasus khusus dari sistem persamaan linier biasa yang nilai konstantanya 0 semua untuk seluruh persamaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari sistem persamaan linier homogen. Di sini saya mempunyai contoh soal dengan menggunakan metode substitusi. Contoh soalnya ada X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 0. 2X1 dikurangi 3X2 ditambah X3 sama dengan 0. X1 dikurangi 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 0. Jadi ini contoh soal yang sudah kita buat. Jika kita menggunakan metode substitusi ini, jadi pada intinya kita mengecilkan variabelnya atau persamaannya terlebih dahulu. Oke, baiklah. Jadi yang pertama ini kita anggap persamaan 1. Ini persamaan 2 dan ini persamaan 3. Di sini kita memisalkan salah satu variabelnya. Ini bisa X1, X2 atau X3, atau bisa juga seperti cara kita ini persamaan 1, persamaan 2 atau persamaan 3. Tergantung dengan diri kita masing-masing ingin menggunakan yang apa. Misalkan di sini ada persamaan 1. Persamaan 1 ada X1, ini persamaan 1, X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 0. Jadi di sini kita ubah untuk persamaan X1-nya sama dengan min X2 ditambah X3. Jadi nilai X1-nya itu adalah min X2 ditambah X3. Ini adalah nilai dari X1-nya. Nah, jadi persamaan ini kita substitusikan ke persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga nanti diperoleh nilai X1, X2, dan X3-nya. Oke, sekarang kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 2, nilai X1-nya sudah ditemukan, min X2 ditambah X3. Jadi, untuk persamaan 2 memperoleh nilai min 2X2 ditambah 2X3 dikurangi 3X2 ditambah 3X3 sama dengan 0. Jadi diperoleh min 5X2 ditambah 3X3 sama dengan 0. Untuk nilai X2-nya sama dengan 3/5X3. Ini nilai X2. Jadi kita sudah menemukan nilai X2 dan X1-nya. Untuk nilai X1-nya bisa menggunakan nilai X1 yang ada di persamaan 3, yaitu nilai di X3-nya itu ini X1 dikurangi 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 0. Jadi di sini nilai X1-nya sama dengan 4X2 dikurangi 2X3. Jadi di sini X2 ini 3/5 dikali 4 sama dengan 12/5
X3 dikurangi 2X3. Jadi X1 sama dengan 12/5 X3 dikurangi 10/5 X3. Jadi nilai X1-nya itu sama dengan 2/5 X3. Jadi ini adalah nilai X1-nya 2/5 X3. Dari mana mendapatkan 2/5 X3? Yaitu 12 dikurangi 10 dapat 2. 5 ini adalah mengikuti dari sini. Dan X3. Jadi di sini kan sudah ditemukan nilai X1-nya sama dengan 2/5 X3 dan untuk X2-nya 3/5 X3. Sekarang kita misalkan jadi untuk nilai X3 itu kan mempengaruhi nilai dari variabel yang lain. Di sini kita misalkan nilai X3-nya sama dengan M. Maka diperoleh X1 sama dengan 2/5 M, X2 sama dengan 3/5 M, X3 sama dengan M. Jadi untuk nilai X1 dan X2-nya ini, X1 dan X2 ini tergantung dengan X3. Nah, ini merupakan contoh soal SPL homogen dalam bentuk metode substitusi. Ini merupakan penyelesaian SPL homogen dengan lebih dari satu solusi. Artinya, ini merupakan non-trivial solusi atau lebih dari satu solusi. Ini adalah hasil dari pengerjaan soal yang sudah kita buat tadi. Saya punya soal X1 ditambah X2 dikurangi X3 sama dengan 0. 2X1 dikurangi 3X2 ditambah X3 sama dengan 0. X1 dikurangi 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 0. Nah, untuk menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, kita integrasikan dulu SPL ini menjadi bentuk matriks. Kita tuliskan matriks koefisiennya. Di sini berarti bernilai 1 karena X-nya 1. Di sini juga 1. Di sini min 1. Di sini 2. Di sini negatif 3. Di sini 1. Dan di sini 1, negatif 4, dan 2. Ini adalah matriks koefisien dan kemudian adalah matriks variabelnya X1, X2, dan X3 sama dengan matriks hasil atau B-nya sama dengan 0, 0, 0. Nah, ini adalah bentuk matriks dari sistem persamaan linear homogen, di mana ini adalah matriks koefisien, ini adalah matriks variabel, dan ini adalah matriks hasil, atau disebut AX sama dengan 0. Untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, kita gabungkan A ini dengan nilai yang di sebelah kanan tadi. Jadinya 1, 1, min 1, 2, min 3, 1, 1, min 4, 2. Nah, ini ditaruh di paling kanan yaitu 0, 0, 0. Terkadang ada yang diberi garis di sini dan ada juga yang tidak diberi garis. Antara matriks koefisien dan matriks hasil yang ada di sini.
Nah, di sini kita tidak memberikan garis pembatas, namun yang perlu kita ingat bahwa yang di sebelah kanan ini adalah hasilnya. Nah, untuk eliminasi Gauss-Jordan, pada sistem eliminasi Gauss-Jordan, pada intinya kita mengubah OPE, di mana OPE tadi ada 3, yaitu pada sistem OPE tadi, yaitu yang pertama kita bisa menukarkan 2 baris. Kemudian kita juga bisa mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak 0 dan menjumlahkan suatu kelipatan dari satu baris dengan baris yang lain. Nah, dan di sini pada dasarnya kita itu mengubah elemen-elemen yang ada di sini menjadi bentuk matriks eselon baris reduksi. Jadi untuk matriks baris eselon reduksi, kita akan mengenolkan pada elemen baris kedua pada kolom pertama dan elemen baris ketiga pada kolom pertama. Maka mengenolkannya menggunakan baris pertama, kolom pertamanya, sehingga baris kedua dikurangi 2 baris pertama dan baris ketiga dikurangi baris yang pertama. Maka baris pertamanya tetap 1, 1, min 1, 0. Kemudian 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian negatif 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 5. 1 ditambahkan 2 sama dengan 3. 0 ditambah 0 berarti di sini 0. Kemudian B3 dikurangi B1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Negatif 4 dikurangi 1 sama dengan negatif 5. 2 dikurangi 1 berarti 1. 0 dikurangi 0 berarti di sini juga 0. Kemudian kita akan mengenolkan negatif 5 pada baris ketiga di kolom kedua dengan cara baris ketiga dikurang baris kedua. Berarti di sini diperoleh 1, 1, min 1, 0 dan 0 min 5, 3, 0. Nah, kita dengan menggunakan cara B3 dikurangi B2 berarti 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 3 dikurang 3 ini sama dengan 0. Jadi 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, di sini kalau untuk matriks eselon baris reduksi, misalnya satu ini pada baris pertama misalkan adalah satu utamanya harus di sebelah kanan, sehingga negatif 5 ini kita ubah menjadi 1 dengan cara negatif 5 dikalikan dengan negatif 1/5 menjadi di sini negatif 1/5 B2. Kemudian diperoleh 1, 1, min 1, 0. Kemudian baris keduanya sama dengan 0 dan negatif 5 dikalikan negatif 1/5 sama dengan 1. 3 dikali negatif 1/5 sama dengan 3/5. 0 dikalikan negatif 1/5, 0.
baris yang ketiga 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian kalau untuk eselon baris tereduksi, jika ini merupakan eselon baris pertama, maka selain nilai 1 ini, semuanya bernilai 0. Nah, pada angka 1 di kolom kedua, di baris kedua, merupakan satu utama. Di mana satu utama, jika di luar satu utama adalah bernilai 0, maka kita harus mengubah nilai 1 pada baris pertama di kolom kedua ini menjadi 0. Dengan cara baris yang pertama dikurangi dengan baris yang kedua. Sehingga diperoleh 1 dikurangi 0, 1. Kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian negatif 1 dikurangi 3/5 maksudnya. Berarti negatif 1 ditambah 3/5. Negatif 1 itu kan sama dengan negatif 5/5. Jadi 5/5 ditambah 3/5 sama dengan 2/5. Negatif 5/5 ditambah 3/5 sama dengan negatif 2/5. Negatifnya 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Dan di baris kedua 0, 1, 3/5, 0, 3/5 maksudnya. Kemudian 0, 0, 0, dan 0. Nah, di sini sudah terbentuk matriks baris eselon tereduksi. Nah, bentuk terakhir ini kita interpretasikan, maka diperoleh X1 ditambah 0 0x2 dikurangi 2/5 x3 sama dengan 0. Nilainya itu sama saja dengan x1 sama dengan 2/5 x3 sama dengan 5x3. Nah, kemudian untuk baris yang kedua sama dengan 0 x1 maksudnya ditambah x2 sama dengan 3/5 x3 sama dengan 0, sehingga diperoleh x2 sama dengan 3/5 x3. Selanjutnya, jika kita misalkan dengan x3 sama dengan m, x1 sama dengan 2/5 m, dan x2 sama dengan 3/5 m. Nah, ini merupakan penyelesaian sistem persamaan linear homogen dengan menggunakan sistem eliminasi Gauss-Jordan.